Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita berdoa, Bapak mau ngecek dulu kehadiran. Yang tidak hadir siapa? Imam Mutakin. Hasna, Imam Mutakin, berdua. Rifki, 3. Ya. Baik, 3 orang. Mudah-mudahan yang sakit semoga diberi kesembuhan kembali. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai kepada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Silakan KM Farel, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memposisikan duduk kita supaya duduk kita itu belajar kita itu lebih fokus untuk menghadapi nanti apa yang akan disampaikan pembelajaran. Silakan untuk barisan dulu posisi duduknya. Udah betul posisi duduknya? Oke. Dah. Oke, lanjut akan kita membahas mengenai merakit komputer ya. Kita di sini akan belajar mengenai merakit komputer, di mana akan ada tujuan pembelajaran. Kita sebelum merakit sebuah komputer tentunya harus mengenal dulu mengenai tujuan dari pembelajaran. Tetapi sebelum pada merakit komputer, kita sebelumnya kan sudah membahas mengenai K3LH. K3LH itu apa? Kesehatan, keselamatan, kerja, lingkungan, hidup. Itu K3LH. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai K3LH? Sudah paham? Ya, Yosef, silakan. Jadi bagaimana kalau kita terluka di dalam pekerjaan, nah itu bertanggung jawab siapa, jadi tanggung jawab sendiri atau tanggung jawab instansi? Baik, bagus pertanyaan Yosef. Seperti itu, di mana kita itu dalam bekerja itu harus hati-hati. Maka apa yang kita lakukan itu harus mengikuti aturan yang disediakan oleh perusahaan contohnya. Terus kalau di sekolah, ikuti aturan yang telah disampaikan oleh gurunya. Contohnya seperti guru memberikan pemahaman untuk pemasangan komputer supaya lebih hati-hati. Yang pertama, hindari dari tegangan listrik, contohnya kan seperti itu. Jadi kita akan tetap terhindar dari yang namanya bahaya. Tetapi di samping itu, kita tidak tahu kan, yang namanya kecelakaan seperti itu kan tidak tahu. Nah, kecelakaan tersebut itu akan menjadi tanggung jawab. Contohnya kalau di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah, kalau di instansi itu tanggung jawab instansi. Oke, kalau sudah paham mengenai K3LH, kita lanjutkan. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan hari ini, pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menyebutkan prosedur K3LH. K3, berarti K3 itu apa? Keselamatan, kesehatan, kerja. Ya. Nah, itu dalam merakit sebuah komputer dengan baik. Yang kedua, peserta didik menganalisis alat dan bahan yang digunakan dalam merakit sebuah komputer. Jadi menganalisis dulu alat-alat bahannya apa saja yang diperlukan nanti untuk merakit sebuah komputer. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis langkah merakit komputer sesuai standar industri. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mempraktekkan langkah-langkah merakit komputer. Kita akan membahas mengenai merakit komputer. Apa itu merakit komputer? Ada yang tahu merakit komputer? Dimas? Tahu merakit komputer, Dimas? Merakit komputer itu apa menurut Dimas? Merakit komputer menurut Dimas. Kenapa komputer itu harus dirakit? Untuk jadinya sebuah komputer. Menjadi sebuah komputer apa yang kita rakit, kita inginkan, ya, kita inginkan. Terus Fauzan, kenapa harus merakit sebuah komputer? Menggabungkan beberapa komponen untuk menjadi sebuah komputer.
Kenapa tujuan kita harus merakit komputer? Karena merakit komputer itu kan untuk membantu kita itu lebih mudah dalam pengerjaan gitu. Jadi kita bisa menentukan spesifikasi yang kita butuhkan. Contohnya untuk editing video, apa yang kita butuhkan? Berarti VGA card-nya mesti tinggi kan gitu, VGA card, terus RAM-nya juga, prosesornya yang tinggi. Kalau misalkan cuma Office editing ketik-ketik, 2 core 2 juga cukup kan, Pentium 4 juga cukup gitu. Itu seperti itu. Jadi ada bedanya itu di mana kita itu bisa menentukan solusinya sendiri, menentukan komputer spesifikasi yang kita gunakan. Paham? Paham ya? Oke. Mengenai merakit komputer ada yang disebut dengan perangkat keras, perangkat lunak, paham? Perangkat lunak. Terus ada satu lagi disebut dengan brainware. Ya, brainware itu siapa? Pengguna, administrator, user atau kita. Gitu ya. Oke, di sini kita akan melihat langkah merakit komputer. Perhatikan, simak, amati. Kalau mau silakan ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Pemasangan prosesor. Pemasangan prosesor. Ini merakit sebuah PC, bukan komputer ya, bukan laptop. Tapi PC, personal komputer. Yang kedua, pemasangan heatsink. Pemasangan heatsink. Itu disebutnya thermal pasta. Ada yang tahu thermal pasta? Tahu? Untuk apa? Pendinginkan. Jadi supaya merapatkan antara prosesor dan heatsink. Jadi tidak ada renggang. Adanya thermal pasta itu adanya perekat. Tapi tidak kayak seperti lem gitu, enggak. Kayak seperti pasta gigi gitu. Gitu, kayak seperti itu. Ini pemasangan heatsink. Heatsink ini di atasnya ada fan atau kipas ya, kipas. Di bawahnya ada aluminium. Jadi fan itu memberikan kipas angin kepada prosesor. Memori. Yang 4, mobo atau motherboard beserta casing. Amati, pahami ya, Akmal ya. So.
Optical drive. Optical drive, ada yang tahu? Optical drive, CD atau DVD ya, media player itu, optical drive. Jadi nanti minggu besok kita akan merakit sebuah komputer. Itu kita lepas semuanya, kita lepas semua komponen, kita pasang kabel drive. Ada yang disebut dengan SATA, ada yang disebut dengan ATA. Jadi ada dua tipe. Kalau ATA biasanya digunakan komputer yang Pentium 4 ke bawah. Biasanya dulu itu seperti itu. Kalau sekarang itu lebih menggunakan serial. Jadi lebih simple. Kecil, ada power, tegangan powernya, terus ada tegangan datanya. Serial. Nah, ini untuk masuk serial atau disebut dengan SATA. Serial ATA. Nah, ini ATA-nya. Untuk transfer kegunaannya, fungsinya untuk mentransfer data yang ada di hard disk melalui motherboard. Ya, nanti oleh motherboard akan diproses gitu. Kartu grafis atau PGA, tahu Sila? Kartu grafis itu apa? Kartu grafis itu apa? Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk apa? VGA, Visual Graphic Adapter. Nah, ini PGA-nya itu, graphic card. Kegunaannya untuk meningkatkan kualitas gambar atau grafis semakin tinggi. Jadi masuknya ke high resolution. Jadi resolusinya semakin tinggi. Contohnya yang suka bermain game, kalau pakai PGA itu nggak bakal nge-lag. Kalau nggak pakai PGA itu pasti nge-lag lama gitu, karena grafisnya kurang gitu. Kalau Fitri di rumah punya laptop? Ada? Apa? Oh, PC juga ada. PC-nya pakai PGA kan nggak? Pakai berapa giga? Oh, nggak tahu speknya, nggak pernah. Nanti kita akan membahas bagaimana cara mengetahui seluruh komponen yang ada di komputer. Gitu. Jadi apa saja komponen yang ada di komputer itu melalui aplikasi, melalui software yang disediakan oleh Windows. Jadi apakah kita mau download sendiri boleh, atau yang disediakan oleh Windows bisa. Nanti Bapak akan suruh di komputer kalian, silakan untuk mengetahui komputer dengan mengklik atau mencari kata aplikasi ini contohnya. Nanti akan dipraktikkan ya. Ini tentang masih merakit, dan merakit itu kalau di video ini kan lebih sudah tahu, sudah paham, tapi kan kalian nanti belum paham
mungkin bisa lama, bisa sebentar. Saya kalau ini kan susunannya sampai mur-murnya dipasang gitu. Jadi nanti kalian di lapangan itu tidak akan seperti ini lamanya, akan mungkin lebih sebentar, mungkin akan 2 menit kalian bisa gitu ya. Akmal pasti bakal bisa nanti, wah itu ya. Wah 30 detik, wah Ifham jago nanti, Ifham 30 detik ya Ham ya, bisa Ham lah, pokoknya gampang jadi profesional ya Ham nanti teh ya Ham, di pesantren jadi ngerakit komputer gitu ya, ngerakit. Ada yang pernah di rumahnya merakit komputer? Pernah, Farel. Ada lagi yang lain? Dan Fajar udah pernah, bagus. Berarti sudah ada pengetahuan sebelumnya ya, sudah ada pemahaman. Tinggal kita matangkan ya, kita matangkan. Bagus. Yang lain jangan ketinggalan. Kita harus bisa mengejar. Dah, itu mengenai merakit komputer. Sekarang evaluasi. Evaluasinya yang barusan kalian tahu dari mulai pertama dari prosesor tadi sampai terakhir itu barusan apa? Yang terakhir itu apa? Komponen yang terakhir itu apa? VGA card. Sebutkan komponen-komponen tersebut, tuliskan di kertas. Selanjutnya, dari apa yang barusan kalian pahami, Bapak akan membuat suatu kelompok. Membuat menjadi 4 kelompok. Ini berapa orang? Kelompoknya mau di mana sesuai kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada 4 kelompok kan? Ini ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silakan di sana sudah ada kelompoknya ya. Bapak bagikan dulu. Yang komputernya belum nyala, silakan mau dinyalakan dulu boleh. Sok, silakan berempuk. LKPD-nya mana? Nah, ini LKPD. Satu megang LKPD, satu yang membacakan, satu yang mencari gitu. Sok. Untuk permasalahannya cukup 1 aja. Ya. Masalah 1. Ya, untuk masalahnya cukup 1 dan solusi masalahnya apa? Ya, cukup 1. Supaya lebih ringkas. Nah, gitu. Singkat. Pasang menyebut di casing.
Kita membuka casing CPU, Jadi membuka casing CPU, terus masukkan RAM, membuka casing CPU, lalu masukkan RAM. Cek cara masang dulu. Cara So, masang front panel. Kenapa demikian? Cara masang Cek. sambil ditulis di situ. Sambil ditulis di sini langsung, nggak apa-apa, tulis di sini nggak apa-apa. Iya, langsung aja, langsung yang lain juga sama. So. Tulis langsung di situ juga. Buat cara pemasangan cuma singkat aja. Kencangkan dengan boot. Kencangkan dengan boot. Pasang CD atau DVD player. Boot ada boot. Kabel ini. Mobo, ham, mobo itu motherboard, ham. Motherboard itu apa, ham? Motherboard. Nah, mother bahasa Indonesia apa? Mother. Satu dan Ibu. tiga. Ibu, but, Buat buku. buku. Mati. Ebot ya mati. But itu apa? Mati sudah. Papan. Jadi papan, Papan ibu. spring bed gitu ya. Gitu. Papan ibu. Jadi induk, papan induk. Paham ya? Ya. Lupa RAM kok sama memori sama tuh beda? Apa? RAM sama memori Sama aja. sama aja. Sama. Kalau memori kan penyimpanan. Kalau RAM penyimpanan sementara, kalau hard disk penyimpanan permanen. Gitu. Dimas. Lasirian wae. Dah. Oh bisi eta. Tante. Bisi ka udah gua batur. Sok. Obengnya, jadi obeng masukkan dulu habis ke dalam. Beng, sok. Ke dalam. Simpelnya apa? Dari permasalahan itu. Udah dulu. Mau parel? Sok, parel. Parel sini dulu, parelnya. Di depan di situ ya. Sok. Coba perhatikan, mendengarkan. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Dari hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heatsink tersebut ke atas motherboard. Kemudian pasangkan heatsink tersebut di atas motherboard dengan sekencang-kencang karena tidak terpasangnya kabel dari power supply. Dan untuk kesimpulan, berhati-hatilah dalam merakit komputer dan perhatikan K3 sebelum melakukan perakitan. Apa itu K3? Keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan dan solusi mengenai perakitan komputer yang Anda ketahui. PC menyala tetapi tidak muncul pada monitor, komputer menyala namun muncul peringatan merakit komputer dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat merakit komputer.
Mungkin sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merakit komputer secara singkat. Yang ke-1 kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok Den Fajar. Terima kasih yang barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan kelompok saya tentang cara singkat merakit komputer. Yang pertama, prosesor. Cara pemasangannya, prosesor pasang ke motherboard. Terima kasih. Kita mengulas kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Dan Bapak tadi simak ya, dari keempat kelompok ini kita mengulas dulu sedikit. Ternyata berbeda permasalahan dan berbeda-beda. Jadi yang namanya merakit komputer itu juga sama kesimpulan dan solusinya. Jadi semuanya ini berbeda-beda, berarti yang ditemukan menggabungkan seluruh komponen yang temukan itu yang menjadi satu kesatuan, satu komponen di mana nantinya akan menjadikan suatu menentukan hasil alat komunikasi yang nantinya akan kalian temukan komunikasi yang di mana nantinya bisa kita gunakan alat tersebut. Itu terima kasih hasil diskusinya nanti. Ini dikumpulkan ya. Adanya semua komponen tersebut bisa kita operasikan karena ada disebut dengan software, ada disebut dengan hardware, ada disebut dengan firmware, dan 3 komponen tersebut pun tidak bisa dipisahkan. Robot kalau tidak operasikan tidak akan bisa bekerja. TV kalau misalkan tidak bisa kita kerjakan, tidak pindahkan dengan remote, tidak akan pindah, maka akan diam terus di sana dengan channel tersebut. Ya, paham sampai sana? Baik, terima kasih untuk hari ini untuk tentang merakit komputer sampai sini, dan nanti kita akan masuk kepada menganalisis langkah merakit komputer. Kita analisis untuk minggu depan, kita analisis dalam merakit komputer. Selanjutnya nanti kita akan mempraktekkan langkah-langkah merakit komputer itu untuk minggu depan. Jadi kita akan mempraktekkan langkah merakit komputer itu seperti apa. Dan nanti secara real kita akan menemukan kejadian-kejadian permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan tersebut, dan kita akan tentukan solusi tersebut dengan secara bersama-sama. Dan itu bisa ditanyakan secara langsung ke Bapak, ataupun kita bisa browsing melalui internet, atau kita bisa dari hasil pengetahuan yang kita dapatkan dari luar. Itu. Paham? Oke. Baik, untuk hari ini cukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Pak, ya, boleh. Ya, spesifikasi komputer yang bagus untuk mengedit sebuah video di Adobe Premiere itu minimal RAM-nya berapa, sama minimal prosesornya berapa. Baik, terima kasih Pak Rel. Pertanyaan bagus ya. Semuanya suka edit video nggak? Yang nggak suka, Aji suka ngedit video? Oh suka. Mal suka ngedit? Wah, juragan ya? Wah, itu. Jadi semuanya, bahkan Asila pun gitu. Ya, suka bermain di grafis, bermain editing. Kenapa demikian? Karena kita adanya di jurusan multimedia. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi yang disebutkan oleh Farel, bahwasanya kita itu harus punya minimum komputer yang harus dijadikan untuk editing video. Ya, minimumnya kita harus menyesuaikan. Contohnya kita membuat editing video, aplikasinya apa? Adobe Premiere. Adobe Premiere yang dibutuhkan spesifikasinya apa saja? Jadi spesifikasi yang ada di Adobe Premiere itu disediakan minimal prosesnya. Contohnya kalau misalkan ingin minimal editing video itu yang pertama Core i3, minimal itu Core i3 yang kecepatannya 3,2 GHz. Yang kedua RAM-nya diusahakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup?
Pak, Iya, bertanya. boleh. Ya, spesifikasi komputer yang bagus untuk mengedit sebuah video di Adobe Premiere itu minimal RAM-nya berapa sama Minimal. prosesornya berapa Pak? Baik, terima kasih Pak Rel. Pertanyaan bagus ya. Semuanya suka edit video nggak? Yang nggak suka, Aji suka ngedit video? Oh suka. Mal suka ngedit? Wah, oh juragan ya? Wah, itu. Jadi semuanya bahkan Asila pun gitu. Ya suka bermain di grafis, bermain editing. Kenapa demikian? Karena kita adanya di jurusan multimedia. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi yang disebutkan oleh Farel, bahwasanya kita itu harus punya minimum komputer yang harus dijadikan untuk editing video. Ya minimumnya kita harus menyesuaikan. Contohnya kita membuat editing video, aplikasinya apa? Adobe Premiere. Adobe Premiere yang dibutuhkan spesifikasinya apa saja? Jadi spesifikasi yang ada di Adobe Premiere itu disediakan minimal prosesnya. Contohnya kalau misalkan ingin minimal editing video itu yang pertama Core i3, minimal itu Core i3. Itu yang ketiga itu hard disk itu menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Mau yang 1 GB, 5 GB, 5 GB, 500 GB, maaf, 1 tera yang kita butuhkan berapa harddisknya? Itu tergantung kita yang butuhkan. Tapi kalau untuk minimal dari grafis untuk editing video itu Core i3 paling minimal. Selebihnya boleh menggunakan Core i5, Core i7, Core i9 ya. Itu bebas. PGA-nya sampai 8 GB bebas, RAM-nya sampai 12 sampai 16 GB bebas. Tapi itu standarnya minimumnya Core i3. Paham sampai sana? Ada yang bertanya lagi? Ya. Izin bertanya Pak. Boleh. Bagaimana jika komputer tidak menggunakan PGA atau RAM? Apakah komputer tetap berjalan secara lancar atau tidak berjalan sama sekali? Kalau tidak adanya PGA, ya PGA itu apa? Visual Graphic Adapter, di mana itu menampilkan dari output dari prosesor motherboard, ya itu hasilnya output. Jika itu tidak dipasang, maka tidak akan ada yang tampil di sini. Gampang ada. Coba aja. Apa ini teh? Kabel PGA atau kabel HDMI kita cabut, plug. Mati nggak? Mati karena tidak ada grafisnya, visualnya nggak ada. Kan kita itu harus mencari pemahaman itu menurut A, menurut B, menurut C, menurut D. Jadi jangan hanya satu penurutan, tapi kita sinkronkan ke semua itu. Apakah sama nggak, satu tujuan nggak? Gitu, seperti itu. Ya paham? Ya, Dan nggak boleh ada yang puas ya. Jadi tidak puas gitu. Jadi harus saya cari lagi yang lain. Mudah-mudahan nanti puas. Tapi bagaimana jika tidak menggunakan RAM? Tidak menggunakan RAM tidak akan tampil. Sama. Karena proses RAM itu bersifatnya penyimpanan sementara. Yang duanya lagi itu sama. Sama itu buat slot. Jadi mau masangnya slotnya mau Taiwan, mau Hong Kong gitu. Tapi yang Slotnya. membedakan apa Pak? Yang membedakan? Kela, di membalirkan heula kayak itu supaya ngerti gitunya gitu. Jadi slot, tahu slot? Mas, gitu ya Mas. Slot tersebut tidak ada perbedaan. Sama. Slot itu buat nanti penyimpanan tambahan. Di mana kurang, kita bisa tambah-tambah. Paham? Ji, apa Ji? Mau nanya apa Ji? Oh. Jan. Udah? Cukup? Mal. Mau nanya agak Mal? Ya. Apa paham? Udah, cukup. Baik, kalau udah paham, tadi sudah dijelaskan untuk pembahasan selanjutnya ya. Nah, selesai. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ditutup oleh KM Farel. Silakan tutup. Sebelum kita menutup pembelajaran, akan baiknya kita terlebih doa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.